Halo sahabat, kisah diawali dari kota kecil bernama Cirebon, Jawa Barat. Di tengah keramaian alun-alun, di antara gerobak tahu gejrot dan suara adzan maghrib, sebuah kisah tak biasa dimulai. Dia adalah Lee Ji-yeon, 38 tahun, janda asal Busan, Korea Selatan. Seorang pilot wanita yang telah menembus langit 42 negara, tapi tak pernah tahu kemana jiwanya ingin pulang. Setelah masa perceraian dan hidup yang penuh kekosongan, ia memutuskan cuti panjang ke Indonesia. Cirebon bukan tujuannya, tapi hatinya berhenti di sana, bersama seorang pria bernama Rahmat Hidayat, 40 tahun, penjual tahu gejrot yang sederhana dan bersahaja. Tulis di kolom komentar, kamu dari kota mana? Siapa tahu ada cinta sejati menunggu di balik gang kecil kotamu. Langit sore di Bandara Soekarno-Hatta sedang sendu ketika Lee Ji-yeon melangkah turun dari pesawat dengan koper hitam kecil di tangan kanannya. Wanita 38 tahun asal Busan itu bukan sedang bertugas. Ia sedang dalam cuti panjang, tapi bukan untuk liburan. Ia hanya ingin diam, jauh dari suara mesin jet, dari panggilan kru, dari pandangan kosong dalam kabin. Tak ada yang tahu kemana ia hendak pergi. Bahkan dirinya sendiri tak sepenuhnya paham. Yang ia tahu, tangannya mengetik kereta ke Cirebon di aplikasi tiket online, dan tanpa pikir panjang, ia membelinya. Tujuannya bukan kota besar, bukan Bali, bukan Bandung, tapi kota kecil yang bahkan ia baru dengar hari itu. Kereta melaju tenang ke arah timur. Ji-yeon duduk diam, menatap jendela. Matanya merah tapi tidak basah. Di genggamannya, paspor dan peta digital pudar karena layar retak. Ketika kereta berhenti di stasiun Cirebon, ia turun seperti orang yang tahu harus kemana, padahal ia tidak membawa siapapun, bahkan rencana. Alun-alun Kejaksan menyambut dengan terik dan bau minyak goreng. Di bawah pohon trembesi yang menaungi bangku kayu lusuh, Ji-yeon duduk. Di depannya, seorang pria berpeci lusuh sedang menyiram tahu gejrot dengan kuah kecap pedas. Pedasnya sedang, ya, Bu, katanya, lalu tertawa kecil saat sadar bahwa pembelinya bukan warga lokal. Ji-yeon tidak menjawab. Ia hanya mengangguk kecil dan menerima piring rotan dari tangan pria itu. Namanya Rahmat Hidayat. Umurnya sekitar 40. Wajahnya bersih meski sinar mataharinya keras. Ia tidak tampan secara sinetron. Tapi Ji-yeon menangkap sesuatu dari caranya mengangkat tahu, dari caranya menyapa semua orang tanpa memandang siapa yang membeli dan siapa yang hanya lewat. Hari itu, Ji-yeon kembali ke penginapan dengan lidah pedas dan dada yang anehnya lebih hangat. Malamnya, ia kembali ke bangku yang sama, memesan tahu gejrot lagi, hanya karena ingin bicara. Tapi yang keluar bukan pertanyaan. Hanya satu kalimat dalam bahasa Indonesia yang baru ia pelajari 2 bulan terakhir. Apa kamu bahagia? Rahmat menatap Ji-yeon, diam beberapa saat, lalu menjawab pelan. Kalau kamu duduk di sini lagi besok, mungkin aku bisa jawab. Hari ketiga di Cirebon, Ji-yeon mulai hafal rute kecil dari penginapan ke alun-alun Kejaksan. Ia tidak lagi membawa kamera atau peta. Ia hanya membawa dirinya sendiri, berjalan melewati gerobak batagor, aroma kopi, dan suara anak-anak sekolah dasar yang baru pulang. Wajahnya tampak lebih santai, dan langkahnya lebih pelan. Rahmat selalu ada di sana, berdiri di samping gerobaknya yang sudah disangga 2 batu bata karena satu rodanya nyaris copot. Hari itu ia mengenakan kaos biru muda dan sarung kotak. Di wajahnya ada senyum ringan, senyum yang tak pernah meminta balasan. Sudah hafal jalan ke sini ya, Bu? Ucapnya sambil tertawa kecil. Ji-yeon mengangguk. Tangannya menunjuk bangku kosong di bawah pohon yang mulai berbunga. Ia duduk dan menunggu tahu gejrot yang hari itu terasa lebih asin dari biasa. Tapi ia tidak protes. Setelah beberapa suap, Ji-yeon membuka mulut. Kenapa kamu selalu tampak tenang? Rahmat menjawab sambil mengelap tangan. Mungkin karena saya punya tempat curhat yang selalu dengar, meski nggak pernah jawab. Ji-yeon mengernyit. Tuhan. Rahmat tersenyum. Ia menunjuk musala kecil di ujung gang.
di antara tukang tambal ban dan penjual jam tangan bekas. Saya salat di situ 5 waktu, kadang lebih. Sore itu, Jion ikut berjalan ke sana. Ia duduk di depan musala, tak berani masuk. Di dalam, Rahmat menunaikan salat asyar, dan Jion hanya memperhatikan gerakan yang teratur tapi terasa lembut. Ada yang bergetar dalam dadanya, seperti saat pertama kali ia terbang sendiri, tapi tak tahu harus mendarat di mana. Setelah salat, Rahmat keluar dan duduk di sampingnya. Jion bertanya pelan, "Kalau aku ingin belajar cara menyentuh tanah seperti itu, bolehkah?" Rahmat tidak menjawab langsung. Ia berdiri, masuk ke dalam musala, dan keluar lagi membawa 1 lembar mukena putih, dilipat rapi. "Kalau kamu mau belajar, aku cuma bisa temani. Yang membimbing, bukan aku." Jion menerima mukena itu dengan tangan gemetar. Matanya berkaca, bukan karena keyakinan baru yang tiba-tiba, tapi karena ada sesuatu yang ia rindukan dan mungkin baru saja ia temukan, bukan di langit, tapi di atas sajadah. Jion memeluk mukena itu di dada, duduk lama di depan musala, sementara suara adzan maghrib mulai menggema dari kejauhan, menyelimuti gang kecil di Cirebon yang kini tak lagi asing baginya. Musala kecil di jalan lemah wungkuk itu jadi tempat yang Jion datangi setiap sore. Ia tak masuk ke dalam, hanya duduk di bangku kayu luar, mengenakan mukena putih pemberian Rahmat. Awalnya ia hanya memperhatikan, lalu belajar wudu, lalu ikut berdiri, ruku, dan sujud. Gerakannya kaku, bacaannya terbata, tapi ketulusannya penuh. Tak ada yang mengajarinya formal. Ia hanya meniru, kadang salah, tapi ia tidak malu. Hari itu, langit Cirebon seperti baru selesai hujan. Udara lembab, tapi sejuk. Jion datang lebih pagi dari biasanya. Rahmat sudah di dalam musala, menyapu lantai sebelum salat zuhur. Jion membuka lembar Al-Quran terjemahan bahasa Korea yang ia beli dari toko buku bekas. Tangannya bergetar saat membuka halaman tentang surat Al-Falaq. Ia menunduk lama, lalu berdiri pelan, masuk ke dalam, dan menghampiri Rahmat yang duduk bersila di pojok. Dengan suara kecil, ia berkata, "Hari ini aku ingin benar-benar salat." Rahmat hanya menatap. Ia lalu bangkit dan memanggil Bu Zaitun, istri Pak RW, yang biasa menjadi pembimbing mualaf perempuan di kampung itu. Tak lama, beberapa ibu-ibu datang. Mereka duduk melingkar, membimbing Jion membaca syahadat dalam bahasa Indonesia dan Korea secara perlahan. "Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah," ucap Jion, dengan suara pelan tapi mantap. Mukanya basah, bukan karena gerimis, karena air mata yang tak bisa ia tahan. Musala itu tak besar, hanya cukup untuk 2 saf. Tapi hari itu terasa seperti dunia berhenti untuk menyimak satu jiwa yang menemukan arah barunya. Setelah semua selesai, Jion berdiri. Ia melihat Rahmat berdiri agak jauh, bersandar pada tiang kayu. Lalu ia menghampiri Ibunda Rahmat, Bu Rumini, yang sejak tadi duduk diam di luar. Tanpa kata, Jion bersimpuh di depannya. Ia menyentuh tangan tua itu dengan pelan, mencium punggungnya, lalu memeluk tubuh Renta yang kerap menjahit di teras kecil rumahnya. Bu Rumini membalas pelukan itu. "Anak wedoku, saiki tambah siji," katanya pelan, sambil menepuk-nepuk punggung Jion. "Anakku perempuan, sekarang bertambah 1. Warga yang menyaksikan ikut tersenyum, beberapa mengusap pipi. Tak ada musik, tak ada kamera. Tapi momen itu lebih khusyuk dari akad apapun yang pernah disaksikan Jion sepanjang hidupnya. Jion duduk bersila di dalam musala, mukena masih menutupi tubuhnya, sementara tangan Rahmat di luar menggenggam gagang gerobak tahu, tak berkata apa-apa, hanya memandang langit sore Cirebon yang berubah warna menjadi emas. Pagi itu Cirebon diguyur hujan tipis. Gerimis yang jatuh pelan-pelan seperti mengiringi sesuatu yang sakral. Di rumah ketua RT, meja panjang dari kayu jati sudah disiapkan. Tak ada dekorasi mewah, tak ada kamera profesional.
Hanya tikar pandan, bunga melati seadanya, dan beberapa piring berisi kue lapis, onde-onde, serta teh manis hangat. Lee Ji-yeon mengenakan kebaya putih sederhana. Rambutnya ditutup hijab instan yang baru 2 kali ia pakai. Ia tampak gugup, tapi tidak gentar. Di wajahnya tak ada riasan tebal, hanya bedak tipis dan lip balm bening. Senyum kecilnya sesekali muncul saat tangannya yang dingin digenggam oleh buru mini yang terus mendampingi di sebelah. Rahmat Hidayat berdiri di depan penghulu. Ia mengenakan sarung coklat dan kemeja putih yang sedikit kebesaran. Di tangan kanannya, sebuah cincin perak mungil tergenggam erat. Hatinya penuh, tapi mulutnya keluh. Beberapa tetangga datang membawa kursi plastik dari rumah masing-masing. Ibu-ibu duduk berjejer, sebagian membetulkan kerudung sambil mencolek teman di sampingnya, berbisik takjub. Warga tak menyangka, pernikahan antara penjual tahu gejrot dan mantan pilot wanita Korea bisa terjadi secepat ini. Tapi tak ada satupun dari mereka yang mencibir keras. Justru diam-diam, semua ingin jadi saksi dari sesuatu yang tidak biasa. Sesi ijab kabul berlangsung hikmat. Penghulu bertanya dengan suara lantang, disaksikan 2 orang saksi dari pihak musala. Rahmat menjawab dengan suara mantap, walau ada sedikit getar. Aku terima nikahnya Lee Ji-yeon binti Lee Ho-sung dengan mas kawin berupa logam mulia 2 gram, dibayar tunai. Tangis kecil terdengar dari sudut ruangan. Ji-yeon menunduk. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena merasa telah benar-benar diterima. Bukan sebagai bule, bukan sebagai mantan pilot, bukan karena agama atau status, tapi sebagai perempuan yang memilih dan dipilih. Setelah akad selesai, Rahmat menggeser posisi duduknya, menghampiri Ji-yeon yang masih tertunduk. Ia tidak berkata apa-apa, hanya mengambil tangan Ji-yeon lalu menciumnya pelan, penuh hormat. Sekarang kamu istriku, bisiknya nyaris tak terdengar. Warga tepuk tangan perlahan. Tidak ramai, tapi hangat. Sehangat teh yang disajikan setelahnya. Ji-yeon memeluk buru mini erat, seperti anak perempuan yang pulang ke rumah setelah bertahun-tahun pergi. Di luar rumah, gerimis masih turun. Tapi di dalam, 2 orang dari dunia yang sangat berbeda kini duduk berdampingan. Rahmat menuangkan air ke gelas Ji-yeon, sementara Ji-yeon mencubit lengannya sendiri. Tak percaya, ini bukan mimpi. Ji-yeon menunduk dalam, menyentuhkan keningnya ke tangan suami yang baru saja sah di hadapan penghulu, warga, dan Tuhan yang kini ia yakini sepenuh hati. 2 minggu setelah akad, rumah Rahmat di gang kecil lemah wungkuk tampak lebih hidup. Tiap pagi, aroma kopi Korea bercampur wangi bawang putih goreng menyebar dari dapur yang kini tak lagi sunyi. Ji-yeon mulai terbiasa memasak sarapan sederhana. Kadang nasi goreng dengan gochujang, kadang sekadar bubur ayam dan kimchi sisa semalam. Rahmat menyukai semua, walaupun masih belum bisa membedakan antara rumput laut dan bayam. Di halaman samping rumah, Rahmat sedang mengecat ulang gerobak tahu gejrotnya. Tulisan, gejrot hati, kini diganti menjadi gejrot jiwa Rahmat Ji-yeon. Warga kampung tertawa geli, tapi menyambut dengan hangat. Bahkan anak-anak tetangga ikut membantu mengecat sambil mencomot kerupuk. Ji-yeon tak tinggal diam. Di lahan kosong sebelah rumah, yang dulunya bekas kandang ayam, ia mendirikan sebuah bangunan kecil berdinding bata ekspos dan kaca kayu jati. Di depannya, ia pasang papan tulis besar bertuliskan, Hanji Kopi Korea Made Sunda. Kafenya tak besar. Hanya 5 meja kayu, rak buku bekas, dan beberapa poster BTS yang menempel miring di dinding. Tapi tiap sore, kafe itu selalu penuh. Remaja datang bawa gitar. Ibu-ibu duduk sambil ngeteh. Bahkan Pak Lurah pernah datang dan bilang, ini Cirebon rasa Gangnam. Ji-yeon tak pernah berpakaian mencolok. Ia hanya mengenakan apron coklat, kerudung polos, dan sepatu sneakers lama. Tapi cara ia menyapa tamu dengan bahasa campuran Sunda Korea Inggris selalu membuat semua orang tertawa. Geura diantos kopina ya, Opa Rahmat NU ngadahar gejrot di luar. Teriaknya suatu sore sambil menghidangkan krofle isi tape ketan. Sementara itu, Rahmat tetap setia di gerobaknya.
Ia menolak pindah ke dalam kafe. Tempatku ya di trotoar, katanya. Tapi diam-diam, tiap malam, ia membersihkan kaca kafe Jion, memastikan istrinya tetap terlihat bahagia dari luar. Suatu malam, ketika listrik padam, warga kampung datang ke kafe dengan lilin. Mereka tak mau pulang. Jion menyeduh kopi manual, Rahmat menyulut obor kecil. Semua duduk di lantai, mendengar suara hujan. Tiba-tiba seorang bocah berteriak, "Teh Jion, kapan ngajak BTS beneran kemari?" Jion tertawa keras. Tangannya meremas tangan Rahmat. BTS belum tentu bisa kesini. Tapi cinta yang tulus selalu bisa mampir. Di balik kaca kafe, lilin menyala temaram. Rahmat berdiri dia menatap Jion yang sedang tertawa bersama ibu-ibu kampung. Sementara hujan turun deras di luar. Wajahnya tenang. Hatinya penuh. Dan tak ada satupun dari mereka yang ingin kemana-mana. Langit Cirebon bersih pagi itu. Jalanan di depan kantor kecamatan Lemah Wungkuk ramai oleh warga yang mengenakan batik, membawa handphone, dan sesekali menoleh ke bangunan baru berlantai 2 yang berdiri megah di pojokan gang. Gedung itu belum genap 1 bulan berdiri, tapi sudah menjadi bahan omongan seluruh warga. Di atas gerbang kaca tertulis, Hanji Center UMKM Lokal, Cinta Global. Lee Jion berdiri di bawah tiang bendera, mengenakan tunik putih panjang dan celana bahan sederhana. Di pundaknya, syal batik dengan bordir tulisan Hangul. Rambutnya tertutup kerudung krem yang dililit rapi. Di sampingnya, Rahmat mengenakan batik hijau tua dan sepatu kulit mengkilap yang ia pinjam dari Pak RW untuk hari istimewa ini. Hanji Center bukan hanya mall. Bukan juga sekadar kafe besar. Di dalamnya ada 30 stan UMKM yang menjual segala macam dagangan rakyat. Tahu Sumedang, batik Cirebon, mie koclok instan, kue mochi, dan bahkan kerajinan tangan anak-anak SD sekitar. Jion mendesain semua sendiri. Dari warna tembok sampai bentuk meja display. Tujuannya satu, membuat tempat ini nyaman, tapi tetap merakyat. Acara pembukaan sederhana. Tak ada artis, tak ada pejabat tinggi. Hanya kepala kelurahan, ketua PKK, beberapa guru, dan ratusan warga kampung yang datang dengan rasa penasaran. Jion diminta memberi sambutan. Ia naik ke panggung kecil dari tumpukan palet bekas. Memegang mikrofon dengan tangan kanan, sementara tangan kirinya menggenggam jemari Rahmat erat. "Saya datang ke Indonesia sebagai tamu," katanya dalam bahasa Indonesia yang kini fasih dan tegas. "Tapi kalian membuat saya ingin tinggal. Saya dulu pilot, biasa melihat dunia dari langit. Tapi baru di sini saya tahu rasanya punya kaki yang benar-benar berpijak." Suara tepuk tangan membahana. Beberapa ibu menitikkan air mata. Seorang bocah bersorak, "Teh Jion Presiden Cirebon." Warga tertawa, dan Jion tersenyum sambil menatap Rahmat yang wajahnya memerah karena malu. Di akhir pidato, Jion membungkuk dalam seperti salam khas Korea. "Hanji Center bukan milik saya," lanjutnya. "Tempat ini untuk semua. Siapapun bisa berdagang di sini. Tanpa sewa mahal. Tanpa syarat rumit. Karena cinta tidak harus rumit, kan?" Acara ditutup dengan potong tumpeng. Jion memotong bagian puncaknya dan menyerahkannya pada Bu Rumini, ibunda Rahmat. Sang ibu menangis sambil mencium pipi Jion, lalu berkata, "Anakku perempuan ini bukan hanya buat Rahmat, tapi buat kampung ini." Sore hari, Jion berjalan menyusuri lorong Hanji Center. Ia menyapa tiap pedagang dengan bahasa campuran Sunda dan Korea, memotret display produk, dan mencatat masukan di buku kecil miliknya. Di luar, gerobak tahu gejrot Rahmat tetap berdiri di tempat semula. Meski kini ia punya stan di dalam, Rahmat tetap berdagang di trotoar. "Biar orang tahu, dari mana aku mulai," katanya saat Jion bertanya kenapa tak mau pindah. Jion berdiri di balkon lantai 2 Hanji Center, memandang matahari yang pelan-pelan turun di langit Cirebon. Angin sore meniup kerudungnya, dan di bawah sana, Rahmat menyendok tahu gejrot untuk seorang anak kecil sambil bersenandung pelan. Jion memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya,
Ia merasa benar-benar sampai di tempat yang ia cari. Cinta tidak mengenal profesi, negara, atau bahasa. Ia hanya mengenal ketulusan. Kadang, cinta sejati ditemukan bukan saat kita terbang tinggi, tapi saat kita rela turun ke bumi dan mencium tanah dengan hati yang sujud. Cerita ini diangkat dari kejadian nyata yang benar-benar dialami oleh tokoh utama. Demi menjaga privasi, nama-nama dan lokasi dalam cerita ini telah disamarkan. Jika ada kemiripan dengan kisah siapapun, itu hanyalah kebetulan semata. Cerita ini bukan untuk menyudutkan siapapun, melainkan sebagai cermin bahwa dari kehidupan paling sederhana, ada pelajaran luar biasa. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Menurut kamu, benarkah keajaiban sejati selalu menemukan jalannya? Kilauan. Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Megapone Penyorak ingat pastikan like, komen, dan subscribe Mivena Story HD, supaya kamu tak ketinggalan kisah terbagus dan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya di jam yang sama. Tetap percaya, kebaikan selalu punya cara untuk membahagiakan kita. Selamat datang di Mivena Story HD. Salam hangat dariku, Bunda Fenty.